Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Yovenirza dari 3TIE di mata kuliah Bengkel Pemrograman, di mata kuliah Pemrograman Mobile. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi praktikum 4, yaitu tentang pengiriman data melalui Inten, kemudian ada juga tentang material card view, lalu ada juga dialog dan pop-up, serta siklus hidup dari activity atau life cycle of the activity. Langsung saja kita ke bab 1, yaitu tentang pemahaman masalah. Nah, untuk yang pertama itu, ketika kita melakukan ataupun ya melakukan inputan ya gitu ya, ataupun ya melakukan validasi, dibutuhkan yang namanya itu adalah pengiriman data antara satu activity dan activity lainnya. Sehingga untuk itu kita perlu mempelajari yang namanya itu pengiriman data melalui intent dengan metode yang namanya itu ada put extra yang nanti akan dibahas detailnya. Kemudian selanjutnya, ketika kita melakukan membuka aplikasi itu kan kita seringkali memikirkan bahwa aplikasi itu ketika berpindah antara activity yang lama itu dihapus lalu kita terbuka aplikasi ataupun activity barunya. Nah, padahal yang sebenarnya jika kita tidak men-setting ya secara default, aplikasi itu ataupun activity itu akan menimpa activity lainnya sehingga dia berada layer per layer gitu di stack. Nah, untuk mencegah hal itu tentu kita butuh ataupun mengerti bagaimana cara aktif itu bekerja gitu. Nah, selanjutnya adalah masalahnya ketika kita ingin menampilkan sebuah interaktif untuk validasi dari si pengguna. Kan seringkali ketika kita memencet ataupun menekan salah satu tombol, nah pengguna itu tidak tahu itu tombol itu bakal ngirim feedback apa ke dia ataupun ya dia juga butuh konfirmasi gitu. Kadang kita juga tidak sengaja gitu kan ketika mencet sebuah tombol. Maka dari itu kita butuh yang namanya itu pemahaman terhadap dialog ya, ataupun pop up yang nantinya itu dapat memberikan informasi ke pengguna terkait apa sih yang dilakukan setelah dia mencet ini gitu ataupun apa sih yang dia dapatkan setelah dia menekan tombol tersebut gitu ataupun ya dia dapat make sure lagi untuk konfirmasi lagi ketika terhadap aksi yang dilakukan. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya material card ataupun ya card gitu ya dalam dalam konteks umumnya itu kartu yang mana tampilan ini itu berfungsi agar komponen-komponen yang ada di dalamnya itu menjadi tersusun rapi dalam suatu card gitu yang digunakan untuk mempercantik tampilan sehingga nantinya tampilan itu menjadi lebih bagus dan juga menjadi lebih modern. Nah, selanjutnya untuk langkah kunci dan keputusan desain. Ya, di sini saya menggunakan ada 6 activity, yaitu ada FAQ activity, hitung volume, sorry, sebenarnya ada 5 ya. FAQ activity, hitung volume activity, login activity, main activity, dan tantangan activity. Yang masing-masing ini menggunakan layout constraint dan kemudian dapat terhubung satu sama lainnya menggunakan intent. Lalu di sini saya juga memiliki tema warna, yaitu ada tema warna black, white, primary, secondary, danger, dan gray. Yang warna utamanya itu adalah dua ini. Sementara sisanya itu untuk kustomisasi seperti untuk warna alert ataupun warna background yang tipis gitu seperti warna gray. Lalu untuk ada warna teks ada black dan white. Nah, selain itu saya juga menggunakan di sini ada namanya itu method ini create base intent agar saat kita melakukan intent ke dalam di sini kan untuk berpindah activity itu menggunakan tombol kan. Jadi ketika kita menggunakan metode ini, kita tidak perlu mendefinisikan intentnya lagi gitu satu-satu di on click listener-nya seperti itu. Nah, untuk error yang saya temukan itu ada di XML. Seperti contoh di sini ketika saya ingin ngeran ataupun menjalankan aplikasinya, eh, sebentar. Di sini misalnya saya contohkan untuk errornya itu yang saya alami ada di sini harusnya ya, di FAQ. Nah, di bagian ini. Sebelumnya itu saya menulisnya seperti ini atau tanda panah seperti ini. Yang ketika kita coba run, nah maka akan muncul error seperti ini nih. The value of attribute Android text bla 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 must not contain arrow ataupun ya gitu tag ya kita di HTML ataupun XML tidak boleh menggunakan karakter itu. Sehingga untuk mengangkalinya ataupun ya menggantikannya gitu karena mungkin dari aplikasinya ini membaca ataupun dari builder ini ya pakai Gradle dia ngebacanya itu tanda tersebut sama seperti tag XML sehingga nanti membingungkan gitu.
Nah, untuk mengatasi hal tersebut saya menggunakan special karakter yang saya cari di Google itu untuk arrow ke kiri itu namanya itu dan LT titik koma. Nah, sehingga ketika kita coba run lagi, harusnya itu bisa oh sebentar di sini bentrok ya running device-nya. Oke, sembari menunggu itu ya itu tadi untuk errornya sehingga saya menggunakan special karakter seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas tentang bab 2. Yang pertama itu tentang pemahaman materi gitu ya. Apa saja sih materi yang dibahas di pertemuan kali ini ataupun ya pemahaman konsep inti lah gitu ya. Nah, untuk yang pertama itu saya menjelaskan terlebih dahulu dari penggunaan intent untuk pengiriman data. Nah, jadi intent itu merupakan suatu metode ataupun suatu kelas yang digunakan untuk memanggil instance baru ataupun kelas baru ke dalam suatu activity. Nah, sehingga ketika kita menggunakan intent, dia itu dapat diberikan parameter tambahan ataupun ya data tambahan untuk activity yang akan dibuka. Seperti contoh di sini saya menggunakan untuk latihan ini put extra gitu ya, yang dimana put extra ini digunakan untuk meletakkan atau menaruh variabel ataupun ya key di sini dengan nama dan juga value. Jadi seperti ini formatnya ada nama lalu ada value. Nama ini adalah nama yang akan dipanggil ketika kita ingin memanggil data tersebut di aktivitas selanjutnya. Lalu untuk yang value ini isi dari si data tersebut gitu. Nah, untuk memanggilnya ataupun menggunakannya di sini saya itu menggunakan getString extra gitu. Jadi kita bisa ngeset binding di sini, yang mana di sini dalam kasus ini ya saya menggunakannya itu untuk memindahkan isi dari title ataupun judul di welcome ke dalam judul untuk masing-masing komponennya gitu. Dan saya tampung ke dalam ya bindingnya langsung binding dot nama ininya, nama elemennya lalu diikuti dengan teks. Lalu kemudian menggunakan metode getString extra berdasarkan nama ataupun key dari data yang kita kirim tadi. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas terkait dari siklus hidup dari suatu activity. Nah, seperti yang kita tahu bahwa defaultnya itu activity ketika kita membuat pertama kali akan menampilkan yang namanya itu terbuat dari function onCreate ini. Nah, yang mana onCreate ini berfungsi untuk membuat dari activity itu tersendiri. Nah, kemudian ada yang namanya itu metode onDestroy, kemudian ada onResume, onStart, dan sebagainya. Yang mana untuk kali ini saya hanya menggunakan onCreate saja. Nah, kemudian juga seperti yang kita tahu bahwa ketika activity itu berpindah atau bertukar, dia akan menimpa activity yang sebelumnya gitu. Ya, jadi untuk mengakalinya di sini saya membuat yang namanya itu em, finish yaitu metode yang digunakan untuk menutup aplikasi. Nah, seperti contoh di sini ketika saya dari konsep aplikasi saya itu sendiri ya, dari main activity ke routing volume itu kan berpindah activity. Nah, ketika ingin kembali ke main activity, dia akan menjalankan namanya metode finish yang mana yang berfungsi untuk menutup metode saat ini. Jadi ketika buttonnya itu ditekan, metode activity saat ini gitu ditutup lalu beranjak ke activity selanjutnya ataupun activity sebelumnya gitu yang ada di stacknya tersebut. Nah, untuk em, siklus hidup mungkin segitu saja. Saya lanjutkan ke bagian penggunaan dari dialog dan juga pop up. Yang mana di sini untuk pop up saya itu gunakan di bagian hitung volume untuk menampilkan hasil dari si ininya hasil dari si perhitungan gitu, hasil dari rumusnya. Yang mana di sini saya menggunakan snack bar, kemudian ada make, lalu kita isi dengan pesannya dan juga beberapa parameter penting di sini. Lalu ketika dia tutup, lalu ketika ditampilkan ada yang namanya itu action tutup untuk menutup si snack bar itu. Lalu ada di sini method show untuk menampilkannya ketika kondisi yang di atasnya terpenuhi. Seperti itu untuk yang snack bar. Lalu untuk yang satu lagi itu ada yang namanya itu dialog ataupun ya alert di sini ya. Saya gunakan ketika kita ingin logout gitu untuk konfirmasi kembali. Apakah ketika kita klik tombol itu yakin untuk logout ataupun keluar? Jika ya, maka dia akan ngedismiss dialognya lalu dia akan membuat intent baru untuk berpindah ke activity login dan memfinish ya seperti yang tadi sudah dibahas untuk menutup activity saat ini. Begitu juga untuk yang klik tidak, dia akan langsung tidak melakukan apa-apa sebenarnya, dia hanya mendismisskan saja dialog yang muncul. Nah, mungkin selanjutnya kita akan bahas ke bagian dari si card.
di sini. Saya gunakan card itu di bagian FAQ untuk menampilkan data-data ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sering ditampilkan. Nah, untuk card sendiri kita perlu memanggil yang namanya itu material card view di sini ya di atasnya, lalu kita bungkus dalamnya menggunakan constraint layout karena pada defaultnya itu si material card view ini tidak memiliki layout. Sehingga kita perlu mendefinisikan constraint layout, lalu kita bisa isi dengan komponen lainnya seperti text view dan sebagainya. Dan jangan lupa juga untuk ditutup dari layout dan juga cardnya. Nah, sekian untuk pemahaman konsep inti. Mungkin saya lanjutkan terakhir ke pembagian hubungannya gitu ya dengan pertemuan yang lalu. Tentu yang pertama itu ada intent. Ketika kita menggunakan intent di minggu lalu itu, intentnya itu hanya digunakan untuk berpindah halaman. Nah, sekarang kita bisa melakukan uh, intent ini untuk menyimpan sebuah data ataupun sebuah variabel. Seperti contoh di main activity ini saya menggunakan code ekstra untuk menyimpan variabel-variabel seperti komponen-komponen yang akan digunakan ke halaman selanjutnya ataupun dibawa gitu kompornya ke halaman selanjutnya. Nah, kemudian juga ada siklus hidup ini juga berfungsi gitu ya, agar kita tahu bagaimana ketika kita berpindah komponen itu siklusnya bagaimana, apakah dia akan dibuat baru ataupun dia akan ditimpa. Yang sebagaimana kita tahu, kalau setiap kita melakukan ataupun menjalankan sebuah activity menggunakan intent, maka dia akan menjalankan metode onCreate yang mana setiap kita berpindah artinya itu dia membuat activity baru yang menumpuk activity lamanya sehingga dibutuhkan yang tadi itu method finish untuk menutupnya saat ini atau menutup activity saat ini. Sebenarnya hubungannya itu tentu dikustomisasi ya, terutama di bagian card dan juga di bagian alert tadi, yang mana kita juga bisa mengkustomisasi pengalaman pengguna yang sebelumnya itu di bagian kustomisasi kita hanya bermain di bagian teks dan juga selebih-selebihnya. Sekarang kita sudah mulai menyentuh yang namanya itu layout. Nah, seperti ini untuk layoutnya. Nah, ini kita sudah menyentuh yang namanya itu layout dan juga menggunakan XML ataupun ya material eksternal gitu ya, yang dimana di sini material eksternalnya adalah material card view. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan dari materi kali ini. Kita lanjut ke bagian demo. Nah, demo di sini saya menggunakan HP yang sudah terhubungkan ke ini, yang terhubung ke PC. Kita coba klik login di sini. Oke, sudah bisa masuk ya di HP-nya. Lalu ketika kita klik hitung volume, dia pindah ke halaman hitung volume. Di sini juga kita bisa masukkan misalnya volume kubus. Di sini katanya masukkan sisi kubus. Kita bisa masukin 12 di sini. Lalu kita bisa hitung hasil dari ini. Tuh ada di bawahnya ya. Sebentar. Volume kubus 1728,0. Nah, lalu untuk volume tabung itu juga jika kita kosongkan sini saya juga sudah buat validasi gitu. Sebentar. Untuk kubus kita klik hitung. Oh, maka dia akan muncul volume. Lalu untuk tabung ketika kita masukkan diameter dan juga tingginya, maka dia akan muncul volumenya gitu di bawah menggunakan snackboard. Nah, lalu untuk FAQ seperti ini tampilannya, ya seperti biasa yang juga ini sudah membawa gitu ya untuk masing-masing halaman membawa logo dari si aplikasinya. Lalu untuk tentang Bluegon seperti ini gitu. Dan di sini juga ada implementasi card untuk bagian bawahnya. Dan juga untuk logout, ketika kita klik, apakah Anda ingin keluar, jika kita klik tidak, maka logout dibatalkan. Namun ketika kita klik ya, nah, maka dia akan kembali ke bagian halaman ataupun ya login ini. Baik, seperti itu aja untuk pertemuan kali ini. Jika ada salah ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.